1A Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan pendidikan kesehatan kepada anak usia sekolah tentang pentingnya sarapan pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Ika Sudiarsi dari kelas 1A Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Jakarta 3. Hari ini kakak mau sharing ke kalian tentang pentingnya sarapan pagi pada anak usia sekolah. Ini kalian pegang dulu. Sebelum kita mulai, kita ucap bismillah bersama-sama supaya diberi kelancaran pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum ke materinya, kakak mau kalian perkenalkan diri kalian dulu, masing-masing nama, usia, dan sekarang sekolahnya kelas berapa. Dimulai dari kamu ya. Namaku Almora Dini Sanaya, umur 11 tahun, kelas 5. Nama aku Nela Delalita, umur 10 tahun, kelas 5. Kamu? Nama aku Afrianti, umur 11, kelas 6. Terima kasih. Nah, jadi langsung mulai aja ya. Sebelum kita mulai, kakak mau tanya ke kalian. Kalian tahu nggak sih arti sarapan itu apa? Enggak. Nah, kakak jelasin ya. Nih, kalian lihat di sini ada. Jadi, sarapan itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan pada pagi hari sebelum memulai aktivitas fisik, dimulai dari pukul 6 sampai pukul 10. Nah, itu tuh sarapan. Kalian di sini kalau pagi suka sarapan nggak? Enggak. Padahal kalian tahu nggak sih manfaat dari sarapan itu apa aja? Nih, coba kalian lihat di sebelahnya. Ada 7 manfaat sarapan. Yang pertama, menguatkan tubuh. Kenapa menguatkan tubuh? Karena ketika kita sarapan, tubuh kita terpenuhi gizinya. Nah, gizi itu membuat energi untuk tubuh kita. Lalu yang kedua, mencukupi kebutuhan gizi. Kenapa mencukupi kebutuhan gizi sih, Kak? Karena ketika kalian makan, ada asupan makanan yang masuk. Nah, itu jadi juga sebagai pemenuhan kebutuhan gizi kita. Yang ketiga, menjaga kesehatan. Kenapa menjaga kesehatan? Karena ketika kita makan, sistem kekebalan tubuh kita meningkat, jadi mengurangi resiko terkena penyakit. Lalu yang keempat, mencegah penyakit mah. Mencegah penyakit mah, kenapa sih kok sarapan bisa mencegah penyakit mah? Karena ketika kita sarapan, lambung kita terisi. Nah, itu mengurangi resiko asam lambung kita meningkat. Lalu yang kelima, menyegarkan otak. Kenapa menyegarkan otak? Karena ketika kita makan, ada energi yang membantu otak kita untuk berpikir, sehingga otak kita terasa lebih mudah berkonsentrasi. Nah, ini juga kan yang keenam, meningkatkan daya konsentrasi. Karena dari yang manfaat kelima ini kan ada tadi menyegarkan otak, itu berhubungan dengan meningkatkan daya konsentrasi otak kita. Lalu yang ketujuh, terbiasa hidup sehat. Kenapa terbiasa hidup sehat ya? Karena ketika kalian sarapan pagi di rumah, ketika kalian sudah di sekolah, kalian sudah merasa kenyang sehingga tidak jajan-jajanan di sekolah yang belum tentu kehigienisan makanannya terjaga, kualitas gizinya terjaga. Jadi kita biasa hidup sehat kalau kita sarapan. Nah, itu manfaat sarapan. Kalau kalian suka nggak sarapan, ada loh dampaknya. Di sampingnya nih, kalian lihat ya. Ada 5 dampak dari nggak sarapan. Yang pertama, lebih mudah sakit. Sebenarnya sakit nggak cuma dari faktor sakit itu nggak cuma dari nggak sarapan ya. Ada banyak faktornya. Cuman tidak sarapan merupakan salah satu faktor yang buat orang mudah terserang penyakit. Yang kedua, tubuh kembang kurang optimal. Kenapa tumbuh kembang kurang optimal? Karena ketika kita nggak sarapan, gizi kita nggak kecukupan nih. Jadi tubuh kembangnya kurang optimal deh. Nah, yang ketiga, performa di sekolah kurang optimal. Kalau kita nggak sarapan, nggak ada energi untuk berpikir, terus konsentrasinya menurun. Nah, itu membuat performa di sekolah kurang optimal. Jadi kalian sulit berpikir dengan baik, sulit menyimak penjelasan guru dengan baik gitu. Lalu yang ketiga, mudah lapar dan mudi.
Kayak harusnya kalian jam 6 makan nih atau jam 7 makan nih, tapi karena kalian gak makan langsung berangkat sekolah. Di sekolah ketika guru jelasin kerasa lapar. Nah pas lapar itu kalian bakal jadi bete. Nah kalau kalian bete ya otomatis performa di sekolahnya juga jadi kurang optimal kan. Nah yang terakhir nih ada beresiko obesitas. Kok gak sarapan malah jadi beresiko obesitas ya? Padahal kan gak makan, ya kan? Nah kenapa beresiko obesitas? Karena kalian pagi gak makan nih, terus jadi lapar kan. Nah tapi kan karena kalau sekolah kan ada jam istirahat. Jam istirahatnya itu kan pasti lama, pasti siang. Nah ketika jam istirahat itu datang, jam makan siang itu datang, nah itu yang membuat kalian makan dalam porsi yang banyak dan jadi lebih meningkat gitu nafsu makannya. Nah itu yang menyebabkan obesitas. Tuh, itu udah ada manfaat dan dampak kalau kalian gak sarapan. Masa kalian masih gak mau sarapan terus sih? Nih terus dibaliknya ada yang perlu kalian ketahui kebutuhan gizi pada usia sekolah seperti kalian. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Karbohidrat itu bisa didapat dari nasi, jagung, kentang, lalu roti, sagu. Nah, kebutuhan karbohidrat pada perempuan, anak perempuan seusia kalian itu 20 gram per hari. Tapi kalau di anak laki-laki itu kebutuhannya 10 sampai 13 gram per hari. Nah, lalu yang protein. Protein ini membantu dalam pembentukan jaringan. Nah, protein ini kalau kita kecukupan proteinnya esensial itu membentuk juga antibodi tubuh kita. Nah, protein itu bisa dapat dari telur, ayam, ikan, daging. Nah, kalau protein kebutuhannya di kalian, di anak perempuan, anak usia sekolah perempuan itu 60 gram per hari. Kalau di anak laki-laki per hari itu 49 sampai 56 gram. Nah, lalu ada lemak nih. Lemak merupakan zat gizi esensial yang berfungsi sebagai sumber energi penyerapan beberapa vitamin. Nah, lemak ini bisa didapat dari alpukat, minyak, ikan, terus kacang-kacangan. Lalu ada vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral ini berfungsi melengkapi kebutuhan karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, vitamin dan mineral itu ada vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, vitamin D, dan vitamin E, Fe, kalsium, dan fosfor. Kalian bisa dapat vitamin dan mineral ini dari susu, terus susu, buah-buahan. Di sayuran juga ada vitamin dan mineralnya. Nih, sekarang kalian coba lihat ya. Sini ada menu sarapan terbaik. Aku mau nanya dulu nih ke kalian. Kalian kalau sarapan, misalkan sarapan, biasanya sarapannya pakai apa? Pakai nasi. Nasi sama apa? Nasi sama ayam. Kalau kamu? Nasi sama sayuran. Ya, kalau kamu? Nasi sama Apa? telur. Nah, kalau itu kan kalian belum mencukupi kebutuhan gizi yang kalian butuhkan kan, hanya cuman karbo sama lemak, karbo sama vitamin dan mineral. Nah, kalian harus tahu menu sarapan terbaik itu adalah menu yang mengacu pada panduan gizi seimbang. Nah, panduan gizi seimbang itu apa aja sih nih ya? Di sini ada lauk pauk, lalu makanan pokok, buah-buahan, dan sayuran. Nah, menunya itu bisa kalian kreasi ini. Misalkan aku mau kasih contoh ya. Misalkan hari Senin kalian makan nasi putih pakai telur, terus buahnya makannya apel, sayur-sayurannya sayur sop. Nah, itu kan sudah memenuhi sesuai panduan gizi seimbang. Dan jangan lupa juga minum air putih. Nah, terus kalau misalkan kalian nggak terbiasa nih sarapan pagi, ada cara untuk membiasakan diri biar bisa sarapan pagi. Yang pertama, bangun tidur lebih pagi. Kalian kalau bangun jam berapa? Kalau kamu bangun jam berapa? Jam 6. Kamu? Jam 9. Kamu? Setengah 6. Nah, kenapa bangun tidur lebih pagi? Karena ketika kita bangun tidur lebih pagi, kita
punya waktu yang lama untuk persiapan ya. Misalkan kita sholat, habis sholat mandi, habis mandi siap-siap pakai seragam, siapin peralatan sekolah. Nah itu kan untuk berangkat sekolah masih ada jeda ya. Nah di jeda itu kita bisa makan. Tapi kalau kalian bangunnya kesiangan, pasti buru-buru kan, cuma siap-siap langsung berangkat sekolah, jadinya nggak sarapan sekolah. Nah makanya itu kita harus bangun tidur lebih pagi. Lalu yang kedua, mengetahui pentingnya sarapan. Mungkin adik-adik ini jarang sarapan karena kalian nggak tahu ya manfaatnya sebelumnya. Nah karena sekarang kalian udah tahu manfaatnya sarapan itu apa aja, kakak harap kalian nanti bisa terbiasa untuk sarapan pagi. Nah yang ketiga, mulai dengan makanan kecil. Karena kalau kita tidur kan lambung kita kosong kan ya, jadi biar perutnya agak kaget gitu istilahnya pas mau makan. Jadi kita mulai dengan makanan yang kecil, kayak misalkan makan buah-buah dulu baru makan nasinya. Nah kalau udah bisa menerapkan ini, insya Allah kalian bisa terbiasa sarapan pagi. Nah sebelum selesai, kakak punya games. Nah gamesnya nih kakak punya hadiah nih, sari gandum nih, bagus banget buat kalian. Gamesnya yang pertama kakak minta kalian jelasin apa itu sarapan. Ayo siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Ya silakan. Sarapan adalah suatu kegiatan yang penting pada pagi hari sebelum berangkat sekolah. Ya, yang dimulai dari pukul 6 sampai pukul 10. Nah ini buat kamu, karena kamu udah bisa jawab, berarti kamu merhatiin saat kakak tadi jelasin ya. Nah yang kedua, kakak mau minta kalian sebutin 3 manfaat dari minimal 3 manfaat dari sarapan. Siapa yang mau jawab? Ya silakan. 1. Menguatkan tubuh. 2. Mencukupi kebutuhan gizi. 3. Menjaga kesehatan. Ya betul. Nah itu masih ada banyak yang lain ya, karena kan tadi kakak udah sebutin 7 ya. Setidaknya kalian udah tahu apa 3 manfaat dari sarapan. Nah yang selanjutnya kakak mau kalian sebutin dampak dari nggak sarapan dan bagaimana sih caranya biar kita terbiasa sarapan. Kamu mau jawab? Ya silakan. Gimana tuh? Lebih mudah sakit. Tubuh kembang kurang optimal. Performa di sekolah kurang optimal. Mudah lapar dan mogi. Beresiko obesitas. Nah, terus kalau cara membiasakannya itu gimana? Bangun tidur lebih pagi. Mengetahui pentingnya sarapan pagi. Mulai dengan makan kecil. Nah, ini buat kamu. Nah, terima kasih ya adik-adik sudah bersedia meluangkan waktunya untuk kakak beri informasi tentang pentingnya sarapan pagi. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ucap alhamdulillah sama-sama karena acara kita udah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, segitu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.